Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Adnan Mahubi pada YouTube channel saya. Kali ini pada pertemuan yang keempat. Wah, tidak kerasa. Selama bulan puasa ini kita sudah ada 4 pertemuan. Sebelumnya juga sudah ada. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Adnan Mahubi. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit meresum materi yang sudah saya dapatkan pada minggu lalu mengenai apa sih itu artikulasi, apa sih itu intonasi, dan apa itu jeda dan volume mimik muka yang hal tersebut tuh penting buat public speaking. Sebelumnya pada pertemuan kemarin, alhamdulillah telah diisi oleh beberapa pemateri seperti teman-teman kita yang menyampaikan public speakingnya, mau itu dari mulai motivasi, lalu storytelling, yang terakhir itu ada ceramah. Nah, pada yang pertama itu motivasi itu membahas tentang bagaimana diri kita supaya tidak terlalu overthinking. Karena benar sih, overthinking tuh kadang membuat kita susah untuk melakukan apapun. Seperti contoh, ketika kita ingin berbuat baik kepada seseorang yang lagi kena musibah. Contohnya, ada orang teman kita barusan jatuh nih. Jatuh dari motor, tidak sadarkan diri. Kan tidak tahu meninggal atau bukannya ya. Jadi kita mau menolongnya, tapi kita overthinking. Kalau gue nolongin, ntar sedikit gue terpapar sama tubuh dia, terus gue dikira pelakunya gitu. Ataupun yang lebih sering terjadi itu ketika ingin membantu seseorang, ingin meminta seseorang namun gengsi untuk bilang. Kayak kita emang lagi butuh banget pertolongan, mau itu kayak lagi ngedorongin motor karena bannya betus, terus kita meminta tolong, cuman ya gengsi, ditambah overthinking, takut yang repotin lah, inilah. Nah, jadi tuh overthinking juga dapat memperlambat diri kita untuk sukses sebenarnya. Jadi kuncinya sukses kan ada pada diri kita sendiri. Yang pertama ada percaya diri, sama ya intinya sih percaya diri sih ya. Dimana overthinking ini benar-benar ngehambat kita untuk bisa melangkah lebih maju gitu loh. Jadi kayak susah gitu, kayak kita ketahan gitu mau ngelakuin apa-apa, pasti overthinking terus gitu. Nah, lalu pada pematerian yang kedua itu ada storytelling. Teman saya menceritakan tentang kisah dari keluarganya. Si tukang ojek ini yang mendapatkan orderan dari salah satu perempuan yang itu bukan perempuan, melainkan setan. Ya begitulah bahasa kasarnya ya. Ya, cerita-cerita tentang kejadian tersebut. Lalu yang terakhir ada ceramah mengenai kita tuh tidak boleh yang namanya menjadi seseorang yang munafik. Betul sih, karena apapun yang kita bicarakan ya harus kita lakukan gitu. Jangan sampai kita cuma bisa ngomong tanpa ada aksi yang kita lakukan. Jadi itu sama aja halnya seperti munafik. Baik, pada pertemuan kemarin di sini banyak membahas mengenai tentang nada bicara kita, mau dari cepat atau lambatnya, mau dari suara yang besar atau kecilnya, dan mimik muka kita yang ini menjadi penentu bahwasannya lagi marah itu seperti apa, lagi sedih juga seperti apa, lagi senang pula seperti apa gitu. Ditambah lagi ada intonasi, cara kita berbicara dengan nada kita yang rendah atau bisa yang lebih tegas gitu loh, atau bisa yang lebih lembut lagi. Kenapa AA, kenapa teteh gitu. Karena ada beberapa tipe penceramah yang isi ceramahnya ada yang tegas, ada yang lembut, ada pula yang menghibur gitu loh. Nah, itu tuh semua tergantung cara kita menyampaikannya gitu, dan tergantung audiens yang bakal kita tuju juga. Misalnya kita sebagai penceramah di publik, melihat audiensnya yang emang aktif, seru, bisa diajak bercanda, kita pakai intonasi yang kayak gimana. Jangan
ini temanya misalnya temanya sukacita dan gembira gitu, terus kita menyampaikannya dengan penuh marah-marah, itu salah. Jadi kita juga harus gembira, harus ini gitu. Ya menyesuaikan dengan kondisi kita saat di panggung ataupun saat berhadapan langsung dengan banyak audiens. Itu dari mulai tutur kata kita, jeda yang kita pakai tidak terlalu apa namanya cepat atau lambat, harus balance gitu. Karena kadang kalau kita ngomongnya cepat, mungkin ada beberapa audiens yang kurang menanggapi atau kurang memahami apa yang kita bicarakan. Kalau kita lebih lambat, mungkin ada yang sedikit boring, bosan, ngantuk. Biasanya eh, dalam ceramah-ceramah gitu adalah satu dua tiga yang terselipkan hiburan gitu loh, supaya audiens ini tetap bisa menyimak atau bisa tetap mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh pembicaranya tersebut gitu loh. Jadi dari hal tersebut itu diperlukan dalam kita berbicara dengan khalayak luas, dikarenakan supaya tidak terjadi yang namanya boring ataupun kita sebagai pendengar tidak didengar gitu. Jadi mau bagaimanapun kita harus bisa mengontrol diri kita, mengontrol apa yang kita akan bicarakan kepada khalayak luas lebih tepatnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.